Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Terbuang, Yang Dipilih. Yang terbuang, yang dipilih. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan ke-40. Maka masgula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia telah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, dan Allah yang senantiasa memberikan pengharapan di tengah-tengah ketiadaharapan kehidupan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang terbuang, yang dipilih. Sebelum kita belajar kebenaran firman Allah yang sudah dibacakan tadi, teknologi, kecerdasan manusia, kemajuan-kemajuan yang dimiliki itu membuat apa yang sudah terbuang itu justru yang dipilih. Kita melihat apa yang disebut menjadi sampah-sampah plastik, sampah-sampah organik, sampah-sampah dalam bentuk kardus, sampah-sampah dalam bentuk mungkin benda-benda logam. Di tangan ahlinya itu bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan menjadi nilai-nilai yang luar biasa, memberikan dampak positif dan menjadi berkat dan memberikan manfaat kepada dunia ini. Itu yang disebut dengan tempat-tempat pengolahan sampah. Kalau kita melihat di TikTok, kita melihat di media sosial yang lain, itu banyak seniman-seniman yang memakai kayu-kayu sisa, kayu-kayu bekas, batang-batang penggalan, kemudian diolah sedemikian rupa menjadi barang-barang berharga. Hanya di tangan-tangan ahli lah sesuatu yang dibuang itu kemudian bisa memiliki nilai manfaat yang luar biasa. Kalau berbicara tentang ahli, manusia diberikan kecerdasan, diberikan keahlian, sehingga dengan kecerdasan yang Tuhan beri bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa, yang terbuang, yang tidak berguna, bahkan yang kemudian itu adalah sesuatu yang seharusnya dibakar, tetapi dibuat ulang kembali. Tidak hanya menjadi bahan bakar kayu-kayu itu, tapi menjadi nilai-nilai ekonomis yang tinggi. Berbicara tentang hal ini, kondisinya mirip dengan apa yang dicatat dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 38 ayat ke-40. Tentu orang yang meninggal tidak disebut sebagai dibuang, tapi orang meninggal dalam hal ini Lazarus artinya dilepaskan dari rumah, dijauhkan dari keluarga, dan dia akan masuk ke dalam kubur. Yang firman Tuhan, kuburan itu adalah kubur di sebuah gua yang ditutup dengan batu. Karena mengapa? Karena dia sudah tidak hidup. Bahkan Alkitab mengatakan Marta saudaranya itu, dia sudah berbau Tuhan, dan sudah 4 hari dia mati. Mau apakah Tuhan dengan orang yang sudah mati? Tetapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita bertemu dengan satu ahli di atas segala ahli, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang firman Tuhan katakan? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, saudara orang yang meninggal itu, Tuhan, ia sudah berbau dan sudah 4 hari mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang ditekankan pada bagian ini? Marta hanya melihat sebuah fakta hidup, bahwa kalau orang sudah mati, berarti sudah selesai. Dia ada di dalam gua, atau kita yang ada di Asia ada di dalam tanah, atau mereka yang meninggal dikremasi. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pendidikan apa yang kita pelajari dalam hal ini? Bahwa Allah di dalam diri Kristus Yesus yang adalah Allah sendiri, memiliki berbagai macam kemampuan yang luar biasa. Salah satu yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dan dibuktikan, dan kita akan mengalaminya suatu hari kelak nanti, setelah kita mati, sekalipun kita sudah berbau busuk, sekalipun organ-organ tubuh kita sudah menyatu dengan tanah, termasuk orang-orang tua kita, kakek nenek moyang kita yang sudah meninggal ratusan tahun lalu,
Dan mungkin tulang belulangnya pun sudah menjadi satu dengan tanah. Tidak ada lagi yang namanya mana jasad manusia, mana itu tanah. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan bagaimana kemudian Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Yang terbuang, yang dipilih. Yang terbuang, yang dipulihkan. Yang terbuang, yang sudah mati, yang dibangkitkan. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Kita belajar tentang kekuasaan Allah, kita belajar tentang kasih Allah. Dua hal ini luar biasa. Apa catatan tentang kasih Allah? Yaitu pada ayat yang 38, maka masgullah pula hati Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi, kalau Tuhan Yesus tidak tergerak, kalau Tuhan Yesus tidak tersentuh, sekalipun Tuhan Yesus punya kekuasa untuk membangkitkan orang meninggal, tidak pernah akan terjadi kebangkitan orang meninggal. Tetapi karena Tuhan punya kuasa dan Tuhan punya kasih yang luar biasa, kebangkitan itu terjadi. Kalau kita belajar dari manusia, ada dua tipe manusia. Orang yang punya niat baik tapi tidak punya kemampuan. Dia tidak bisa menolong orang lain. Tapi ada orang yang punya kemampuan tapi tidak punya niat baik menolong. Maka upaya untuk menolong pun juga tidak terwujud. Manusia biasanya ada dua. Yaitu orang yang punya belas kasihan tapi tidak sanggup untuk membantu karena keterbatasan. Tapi ada orang yang punya kesanggupan, diberikan berkat berkelebihan, namun hatinya memang tidak mau membantu. Maka dia tidak akan melakukan tindakan itu dan tidak akan merealisasikannya. Pada bagian ini kita belajar bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita sebuah pendidikan yang luar biasa. Yang terbuang itu yang dipilih. Kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang yang satu hari kelak nanti dalam keterbatasan di dunia ini sewaktu masih hidup. Kita mengalami banyak masalah. Mungkin kita masih hidup, tapi kita seringkali berkata, aku ini adalah seperti mayat hidup. Aku hidup, betul, aku belum mengalami kematian, tapi harapanku semuanya pupus. Yang ada padaku adalah keputusasaan, ketidakberdayaan. Maka Tuhan berkata, engkau di dalam iman percaya dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka engkau akan dibangkitkan, engkau akan punya semangat kembali. Engkau akan sanggup melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Dan pelajaran yang paling utama tentu, suatu hari nanti kelak nanti kita mengalami kematian, Tuhan akan bangkitkan. Sebagai bukti kasih Tuhan. Tuhan mengasihi dan juga Tuhan punya kekuasaan untuk mewujudkan kasih-Nya tanpa bantuan siapapun. Dengan kemampuan dirinya sebagai Allah, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil buat manusia, itu akan terjadi, itu akan terwujud, dan itu akan terbukti. Karena Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera dan hidup masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak hanya hidup penuh dengan harapan di dalam dunia ini, tapi setelah kita mengalami kematian, sangat lengkap paket yang diberikan oleh Allah. Masgullah hati Yesus dan Tuhan menyatakan kuasanya. Allah yang punya kasih dalam diri Kristus dan Allah juga yang punya kuasa. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Allah. Bahwa kita yang terbuang itu yang dipilih, kita yang tersisihkan akan diangkat, kita yang mengalami keterbatasan, Tuhan akan beri kemampuan-kemampuan luar biasa untuk mendapatkan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan Maha Kasih dan Tuhan Maha Kuasa. Kita yang terbuang akan dipilih dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, bersyukurlah untuk Allah yang kita sembah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Amin.